this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu, firman dalam Keluaran ini jelas maknanya. Bagaimana Allah juga mulai merencanakan bagaimana umatnya ditebus, sehingga mereka tidak mati binasa di tengah-tengah kutukan, di tengah-tengah tulah. Ini rancangan Allah juga. Ya. Di sini Tuhan Allah memberikan petunjuk yang jelas tentang tulah terakhir. Ada bocoran dari Allah. Sekitar tengah malam Allah akan melewati seluruh Mesir untuk mendatangkan hukuman. Dan semua anak sulung akan mati. Itu tandanya Allah bisa menghukum. Itu tandanya Allah bisa yang namanya memusnahkan. Tapi Allah juga bisa menyelamatkan. Rahasia keselamatan yang oleh Allah sudah berikan kepada Musa dimulai dari rancangan pembebasan umatnya dari Mesir. Dan dikatakan bahwa orang Israel akan luput jika menyembelih anak domba tanpa cacat berumur setahun. Setiap keluarga satu anak domba dan mengoleskan sedikit darahnya pada ambang batas dan kedua tiang pintu depan rumah mereka. Dan mereka tidak diperbolehkan keluar rumah. Apabila Allah lewat dan melihat darah yang ada di atas ambang pintu rumah, Allah akan melewati rumah itu. Allah tidak jadi masuk. Sebab Allah tahu, oleh petunjuknya, oleh bocorannya, Allah tahu bahwa ini berisi di dalam rumah ini ada umatnya yang di dalam. Allah sudah memberikan tanda atas umatnya. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa itu tanda adalah tanda darah. Dan sejak saat itu perayaan Paskah wajib diadakan setiap tahun pada permulaan tahun kalender Israel. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Kristus Yesus adalah anak domba Allah. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan begini. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita yaitu Yesus Kristus juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Perjanjian baru menyatakan
penjelasan dan penjabarannya secara gamblang. Kenapa roti itu tidak boleh beragi? Bapak Ibu tahu kalau roti tidak beragi, kerasnya minta ampun. Ya. Hampir semua roti pakai ragi, supaya apa? Supaya empuk. Apalagi kalau kita membaca demi ayat, itu dijelaskan benar. Kita wajib berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ragi yang dimaksud ini kadang-kadang juga menyerap dalam hidup kita tanpa sadar. Yang seharusnya hidup kita tidak beragi sudah terpapar. Hidup kita sudah tidak murni lagi, bahkan sudah tidak benar lagi. Oleh sebab itu, Paskah itu untuk memurnikan kembali hidup kita menjadi sebuah roti yang tidak beragi. Paskah yang digunakan, yang dilambangkan oleh darah anak domba yang disembelih dan darahnya ditorehkan pada ambang batas sebagai tanda perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian baru dituliskan bahwa kita adalah roti yang tidak beragi. Bukan berarti kita jadi nggak enak, kita jadi keras. Bukan. Tapi roti yang tidak beragi dikatakan bahwa itu adalah roti yang murni, yang hanya berisi tentang kebenaran. Ragi itu melemahkan. Ragi itu bisa mengubah hidup seseorang. Ragi bisa mengubah yang namanya singkong jadi tape. Dalam hal Paskah, ada beberapa kebenaran yang patut kita pahami. Yang pertama, di dalam Paskah kita mengenal yang namanya perjanjian. Perjanjian tentang darah anak domba. Di perjanjian baru ada berita tentang anak domba. Dan di tengah-tengah itu ada darahnya sebagai lambang perjanjian. Allah dalam perjanjian lama disebut sebagai hakim dan sekaligus juru selamat yang melewati seluruh tanah Mesir. Allah yang menghukum semua anak sulung dan melewatkan rumah orang Israel. Jadi dalam hal ini Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan gambaran Bapa sebagai hakim dan Putra sebagai juru selamat. Oh, bukan itu maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Bapa dan Putra bukan dua pribadi yang berbeda. Mereka adalah satu dan sama. Ya, dialah Kristus Yesus. Dia yang punya rencana. Dan dia juga yang punya karya keselamatan. Yesus Kristus juga menyelamatkan kita. Bahkan dengan bibirnya sendiri Yesus berkata, buatlah perjanjian ini untuk mengenang akan aku.
Yang kedua, Paskah sebagai korban penebusan. Dari dahulu sampai kini ada benang merahnya. Bagaimana untuk menyelamatkan anak sulung? Harus ada korban seekor domba sebagai gantinya. Ada penggantian. Jadi korban yang digunakan, darahnya yang diambil di ambang batas, menukar dengan keselamatan. Sebagai pengganti. Yang ketiga, darah domba harus dipercikkan dan ditorehkan. Harus ada tanda buat hidup kita. Setiap orang yang menerima pemberian ilahi, Allah harus melihat darah itu dulu sebelum menyelamatkan. Ada tanda di palang ambang batas rumah itu, lalu Allah melewati. Allah tidak memusnahkan keluarga itu. Dalam perjanjian baru, ada perjanjian yang namanya anggur perjanjian, anggur perjamuan. Anggur perjamuan itu juga sebagai tanda. Dan itulah yang dikatakan Yesus untuk menyelamatkan. Dan itu juga termasuk tandanya. Sebab dari tanda itu Allah akan melihat. Yang keempat, setiap keluarga yang selamat berarti sudah ditebus oleh Allah. Mereka yang sudah ditebus oleh Allah, mereka seharusnya menjadi milik Allah. Begitu juga kita. Di dalam itu ada penyucian dan sekaligus ada perayaan. Kita ditebus, kita disucikan, dan kita juga merayakan. Oleh sebab itu, kehidupan umat-umat Allah yang sudah ditebus oleh Allah itu disebutkan atau dikatakan sebagai pesta. Apabila kita setiap minggu pertama selalu ada yang namanya mengangkat roti dan anggur. Itu juga perintah Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah perjamuan kudus. Itulah pesta dan perayaan syukur kita atas karya salib, atas karya penebusan oleh darahnya. Karena darahnya yang ajaib untuk menebus umat ciptaannya, yaitu semua yang percaya, termasuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.